Halo semua sobat online, ketemu lagi di podcast RAS, Rumah Anak Sehat. Keep smiling. Nah, kali ini kita akan bersama-sama berbicara dengan satu orang bintang tamu kita, satu orang artis kita lah saat ini ya, begitu ya, dengan siapa? Marta. Marta. Nama lengkapnya? Marta Winda Purba. Nah, umurnya berapa kira-kira? Umurnya 15 tahun. 15 tahun teman-teman. Lalu kesibukannya? Kesibukannya cuma sekolah aja sih. Sekolah ya, untuk saat ini sekolah lah ya. Nah, kalau boleh tahu, Marta, kanker apa sih sebenarnya yang kamu hadapi saat ini, di mana kamu sedang berjuang hari ini? Kalau aku kanker ovarium, Saya jelaskan. tepatnya di dalam perut, di samping dinding rahim. Di samping dinding rahim. Nah, apa perasaan kamu ketika kamu pertama kali mendengar vonis daripada dokter bahwa kamu terkena kanker? Pertama kali kena kanker, pas dokter kasih tahu, jelas kita nangis. Nangis. Kita down, kita gak semangat. Terus kita berpikir kenapa harus sama kita. Lalu, sejak kapan kamu tahu bahwa kamu itu ada ciri-ciri terkena kanker? Dulu berat badan gak naik, Gak naik, makanya banyak begitu makanya ya? banyak. Terus cepat lelah. Oh, cepat lelah ya, salah satu. Semakin lama, mungkin semakin berbesarnya dia, semakin cepat sakitnya, gak mules gitu. Iya, mules, Terus siap itu haid gak lancar, gak lancar. itu aja sih, sama Itu aja. demam. Kadang Iya. demam. Kalau kecapean dia tiba-tiba demam. Tiba-tiba demam, kelelahan, cukup kelelahannya. Jadi teman-teman online sadari bahwa ketika kita ada sesuatu yang salah dalam diri kita, pasti akan memunculkan efek-efek di dalam diri kita. Contoh kayak Marta tadi ada demam begitu ya, berkelanjutan tuh ya. Iya. Mudah lelah tiba-tiba. Lalu apalagi tadi? Halangan gak lancar. Nah, ketika menstruasi atau halangan itu nggak lancar nih, para wanita hati-hati nih begitu ya. Harus rutin cek dokter apakah ada yang salah di dalam dirinya. Lalu yang terakhir tadi, Yang terakhir itu badannya nggak naik ya. naik. Berat badan itu nggak naik. Kita perutnya itu gampang sakit, capek sedikit langsung sakit. Perutnya begitu ya. Jadi di mana dia sakit bakal ada timbul rasa sakit begitu ya. Lalu mudah lelah. Nah, jadi untuk teman-teman online semuanya itu harus diwaspadai ya. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, cepatlah cek ke dokter begitu ya. Iya. Berarti kamu tahu ketika kamu kena kanker itu umur berapa? Di umur 15 tahun. 15. Pas hari ulang tahun. Hari ulang tahun pula. Sungguh menyedihkan ya ketika kamu mendengar hal itu ya, dan kamu merasakan hal itu. Lalu apa perasaan kamu ketika kamu divonis kanker itu? Minder kah? Minder. Sedih, dan nggak pede lah lihat teman-teman yang seumuran. Betul. Perubahan apa yang kamu alami ketika kamu harus berjuang melawan kanker? Perubahan, kita senang tiba-tiba pas udah masuk sini. Kita karena udah lihat ternyata masih banyak yang seperti kita, bahkan anak bayi udah terkena sakit leukemia, kanker lainnya banyak. Jadi kita lebih semangat lagi. Dari fisikmu sendiri ketika kamu mengidap kanker, ketika kamu harus kemo, apa yang berubah dalam dirimu? Yang berubah nggak selera makan sewaktu kemo. Lalu gimana perasaanmu ketika bertemu dengan teman-teman di SKF? Rasanya sih senang, Senang. karena kita nggak sendiri. Kita nggak sendiri tuh, catat teman-teman. Ketika Marta ada di SKF, Smiling Kids Foundation, dia nggak merasa sendiri. Lalu? Kita nggak sendiri, kita punya teman yang sakitnya sama, bahkan sakitnya melebihi dari kita. Dan dari situ rasa semangat kita makin naik. Rasa semangatnya semakin naik ketika ada di Smiling Kids Foundation. Nah, Marta, jadi gimana sih peran SKF dalam hidupmu? Seberapa besar? Peran Smiling Kids dalam hidup saya memang selama pengobatan mulai awal sampai akhir pengobatan ditangani sama Smiling Kids, disediakan segala fasilitas, makanan, buah-buahan, dan segala vitamin lainnya. Jadi semua dijaga ya, semua dijaga dan diperhatikan. Dan terima kasih juga buat para donatur yang telah memberikan segala fasilitas, sama buat
relawan, pendonor, sungguh-sungguh terima kasih banyak. Nah, tadi menarik nih, kata Marta kesibukannya sekolah gitu kan. Sebelumnya kan karena kemo dan kamu kalau nggak salah tinggal di luar kota Medan ya? Iya. Tinggal di luar kota Medan. Lalu ketika kamu stay di Medan, kamu mau sekolah, kan tentunya ada apa ya? Ya, gimana sih perasaanmu ketika kamu mau mulai sekolah begitu? Senang sih karena kan udah beberapa bulan nggak masuk sekolah. Terus hari Senin udah mulai masuk sekolah, jadi sebenarnya senang. Senang ya? Ada perasaan? Kalau perasaan sedikit minder, tapi jalani aja. Jalani aja, tetap semangat gitu ya. Mantap sekali, semangat dia untuk sekolahnya ya. Lalu apa pesan teman-teman nih yang terakhir bagi teman-teman yang mengidap kanker, berjuang mungkin di rumah, lalu mereka minder begitu? Apa pesan-pesan bagi mereka? Buat teman-teman yang terkena kanker juga, tetap semangat, jangan pernah minder, apalagi yang lagi kemo, yang rambutnya lagi rontok, tetap semangat, jangan terlalu dibawa pikiran, percaya bahwa kita akan sehat disembuhkan oleh Tuhan. Ya, amin. Itu doa bagi teman-teman juga terkena kanker begitu ya. Nah, lalu yang terakhir nih, kita udah melihat bahwa yayasan ini Smiling Kids begitu ya. Kita gimana harus smile begitu ya. Kira-kira merasa nggak sih smile senyummu itu makin lebar ketika ada di SKF? Ya, merasa ya bahwa sungguh-sungguh Smiling Kids Foundation ini membawa kita semakin smile, tersenyum lebar begitu ya. Dari yang cemberut awalnya menjadi smile ketika ada di Smiling Kids begitu ya. Sekian untuk episode kali ini, kita akan bertemu dengan bintang tamu lainnya. Untuk itu stay terus di podcast Rumah Anak Sehat, keep smiling.